Amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menyaksikan perjalanan daripada gereja yang saya gembalakan selama 32 tahun. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan kita akan lihat ayat yang ke-21. Pada tanggal 17 Juli yang akan datang, ya, jadi boleh dicatat baik-baik, tanggal 17 Juli, nah maka kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-32 dari keluarga besar GBI Medan Plaza yang akan dilaksanakan di kota Medan, yang akan dipimpin oleh Pak Niko yang nanti akan datang dari Jakarta. Jadi saudara, saya mengundang seluruh jemaat yang di tempat ini. Nah, kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-32. Tanggal berapa? Tanggal 17 Juli, ya. Nah, itu catat baik-baik. Jadi kalau kita mundur 32 tahun yang lalu, nah ini Joe tahu cerita ini. Gereja tempat di mana saya mengembalakan itu hanya memiliki 119 jemaat. Jemaatnya kecil dan mohon maaf jemaatnya juga dalam keadaan yang berkekurangan. Kami tidak memiliki tempat ibadah seperti ini. Kami beribadah di 2 ruko yang berada di sebelah daripada rumah sakit Materna yang hanya bisa memuat kurang lebih 100 orang. Jadi 119, saudara, sudah cukup penuh, sudah cukup sesak dan tempatnya tidak menyenangkan. Nah, saya meninggalkan kota Jakarta pada tahun 1992, 33 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya baru menikah, baru 1 tahun menikah, saya menikah tahun 91. Dan Ibu Santi punya pekerjaan yang mapan, punya pekerjaan yang baik. Saya juga memiliki pekerjaan yang baik. Dan kami sedang membangun satu kehidupan rumah tangga. Namun pada waktu saya memperoleh panggilan, maka pergumulan terjadi. Jadi Pak Fen, kalau saya boleh cerita, dalam waktu 1 bulan, saya 3 kali nabrak mobil orang. Kenapa? Nah, karena waktu setir mobil itu sudah tidak fokus lagi. Wah, jadi pendeta. Sesuatu yang saya tidak pernah mimpikan, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Kenapa? Karena di mata saya pendeta itu hidupnya susah. Begitu Pak. Jadi saya nggak mau jadi pendeta. Pada waktu panggilan itu datang. Nah maka konsentrasi saya pecah. Dan terakhir saya nabrak orang itu, saudara, mobil orang. Dan mobil di depan itu nabrak 3 mobil lagi di depan. Anda bisa bayangkan. Kencangnya itu waktu itu saya tabrak tanpa rem. Dan Ibu Santi masuk rumah sakit. Nah, dalam keadaan seperti itu saya berangkat ke Medan. Dan waktu saya tiba di Medan, saya lebih shock lagi Pak Daniel. Kenapa? Saya ninggalkan zona nyaman saya sebagai seorang pengusaha dan menangani gereja yang hanya 119 orang. Karyawan saya pada waktu saya bekerja, itu ratusan orang, jauh lebih banyak daripada jemaat yang saya gembalakan. Jadi di minggu-minggu pertama, saya sempat duduk dan termenung, masa saya menukarkan zona nyaman yang ada di Jakarta untuk sesuatu yang ada di Medan. Yang tidak seimbang
kondisinya, keadaannya, sama sekali langit dan bumi. Yang membuat saya itu makin tidak nyaman lagi. Dan begitu tiba di Medan, maka saya diundang untuk bertemu dengan pendeta-pendeta di sana, diperkenalkan. Dan tiba waktu makan siang. Nah, makan siang menunya cuma satu, nasi dengan sop. Nah, saudara, tidak ada makanan lain. Dan saya tanya, sop ini sop apa? Sambil ketawa-ketawa, pendeta-pendeta berkata, ini sop RW, Pak. Saya penyayang anjing. Dikasih sop, ya satu-satunya makanan ya itu. Tidak ada makanan lain. Dan saya berpikir, salah apa saya? Kok sudah dalam keadaan nyaman dikirim ke Medan dan dipercayakan jemaat yang jauh lebih kecil dari karyawan yang dulu bersama-sama dengan saya. Dan kemudian begitu diundang teman-temannya pemakan anjing, saudara. Nah, kan repot gitu. Nah, begitu kemudian mengembalakan, saudara, Anda baru tahu ada istilah, ini Medan, Bung. Satu waktu saya buka ruang kesaksian dan saudara, saya persilakan jemaat untuk bersaksi. Ada satu anak muda bersaksi. Pak pendeta, saya mau bersaksi. Oh, silahkan. Dia ambil mic, dia bersaksi. Saya dulu maling dan sekarang saya bertobat. Amin. Dia duduk, saudara. Saya berkata, Masya Allah. Nah, Anda bisa bayangkan. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi, saya banyak melihat, saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang tidak sesuai dengan impian terhadap masa depan. Sesuatu yang baik saya lepaskan untuk sesuatu yang, mohon maaf, ya, tidak apa ya. Ya, Anda ngertilah. Saya sulit untuk mencari bahasanya. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya kemudian berdoa lagi. Tuhan, apa yang saya mesti lakukan? Nah, maka Kisah Para Rasul pasal 3 berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Dengan kata lain, maka Tuhan ingin memulihkan kita semuanya. Bisa katakan amin? Saya ingat, saya bertobat pada tahun 1984 di kota Surabaya. Dan selama 24 tahun saya punya pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa? Nah, karena saya suka berkelahi, saudara. Ya, karena bapak saya seorang petinju. Jadi dari kecil kita dilatih. Nah, jadi ya karena petinju, kalau anaknya berkelahi kalah, dicari yang ngalahin saya. Tanya lagi sama bapak saya, mau gak sekali lagi sama anak om? Nah, itu bapak saya. Jadi saya diadu seperti ayam. Dan gak boleh kalah. Kalau kalah, bapak saya katakan gini, kamu tadi salah. Posisi tangannya gak boleh dibawa, naik sedikit. Jadi waktu dia pukul, gitu, kira-kira gitu. Nah, sehingga dari kecil, saudara, dilatih untuk tidak punya rasa takut. Nah, apa yang terjadi? Ya sudah, pekerjaannya ya berantem sama kampung sebelah, nanti berantem sama kampung yang sana lagi itu. Dan terakhir sampai umur 24, saya 2 kali ditangkap dan dipenjara gara-gara berantem. Nah,
persoalan-persoalan yang timbul, ya, sangat sederhana. Lagi makan, tiba-tiba sebelah ngomongnya keras dan terganggu, ya. Nah, maka nengok aja ke sebelah. Ngomongnya bisa lebih pelan. Nah, kalau ngomongnya kasar, ya sudahlah. Pak pipuk, ya udah selesai gitu aja. Nah, jadi saudara, sumbu sabar saya itu pendek sekali. Dan pertikaian, perkelahian terjadi hanya hal-hal yang sepele. Apa lihat-lihat? Bak pipuk, gitu aja udah. Jadi kalau koko saya jalan sama saya itu agak begini. Pak Charles tuh nanti tanya dia. Kalau dia kan mau berkelahi kan, apa loh? Dorong-dorongan kan? Oh, saya udah gak suka tuh. Kalau saya udah mau berkelahi ya udah turun aja. Langsung bak pipuk selesai. Nah, pada waktu saya bertobat, tiba-tiba muncul satu kesadaran. Iya ya, kenapa ya? Banyak masalah hanya gara-gara yang sepele. Padahal kalau kemudian kita dipulihkan oleh Tuhan, nah maka Tuhan memberikan kuasa untuk menguasai diri, untuk self-control. Jadi kalau orang mau berisik di sebelah, nah maka Tuhan berikan kekuatan untuk mengontrol, untuk menguasai diri. Dan akhirnya ada banyak kericuhan atau keributan yang semestinya tidak terjadi, ya. Nah, itu bisa berhasil kemudian dipadamkan dan hidup daripada saya itu berubah, dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Nah, waktu Tuhan memberikan pengertian itu kepada saya, maka saya mulai mengerti kenapa saya mengembalakan orang-orang yang brengsek, seperti Pak Yunus, seperti Pak Fen, seperti Pak Daniel. Lo kan gak ngerti kan, kok orang-orang seperti ini orang-orang antik. Anda mau cari lagi gak ketemu deh, percaya deh. Cari di mana-mana gak ada. Ini udah latest edition yang sudah tidak lagi akan produksi lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka saya mengerti. Tuhan memang percayakan jemaat-jemaat yang unik seperti ini supaya mereka juga mengalami pemulihan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, mari kita akan lanjut, ya. Kita akan lihat dari Injil Lukas pasal yang pertama. Saudara, Lukas pasal yang pertama ini adalah visi dan misi dari seluruh gereja Tuhan yang ada di dunia. Jadi kalau Anda tanya, apa sih yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan untuk gerejanya? Nah, maka Lukas 1 ayat 16 dan ayat 17, ya, yang diambil juga Lukas 1 ayat 16 dan 17, ya. Nah, berkata, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Prepare the way for the King of Glory. Ini visi. Jadi kemanapun Anda pergi beribadah, maka seluruh gereja di dunia itu punya visi ini. Mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Bisa katakan amin? Nah, jadi kalau ditanya buat apa kita beribadah? Kita beribadah supaya gereja bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali kedua di muka bumi ini. Namun setiap gereja
memiliki panggilan yang berbeda. Ada gereja seperti GBI dipanggil saudara ya untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan dengan cara membangun sekolah-sekolah Alkitab. Om Senduk. Nah, maka dipakai oleh Tuhan untuk membangun STT Bethel dan kemudian penginjilan dari Gereja Bethel Indonesia. Nah, itu melalui sekolah-sekolah Alkitab. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul dicatat dalam waktu 2 tahun maka Injil diberitakan di seluruh dunia. Pada waktu Paulus mendirikan satu sekolah Alkitab yang bernama Tyrannus. Nah, sehingga Gereja Bethel mengadopsi ayat itu untuk mengeksekusi Lukas pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi khusus gereja kita, ya gereja, jadi masing-masing punya tugas ya, macam-macam tuh. Tapi gereja kita dipanggil untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Bagaimana cara kita mempersiapkan umat yang layak? Nah ini Yehan. Cara gereja kita mempersiapkan umat yang layak, yaitu dengan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Nah, apakah pondok Daud itu? Pondok Daud itu, saudara, adalah suatu pola ibadah yang menekankan doa, pujian, dan penyembahan. Nah, pertanyaannya bagaimana pemulihan bisa terjadi melalui doa, pujian, dan penyembahan? Nah, mari kita akan lihat sama-sama. Ya, yang pertama, Lukas pasal 1 ini adalah nubuatan daripada Nabi Maliahi. Sebelum Tuhan datang, maka Tuhan akan mengirimkan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Artinya, saudara, sebelum Tuhan datang harus terjadi rekonsiliasi antara bapak dan anak. Nah ini dengar baik. Modal saya melayani itu ini. Nah saya cerita sedikit ya. Sampai usia 17 tahun, saudara, saya tuh gak ngomong dengan bapak. Sejak usia 17 tahun saya gak ngomong dengan bapak sampai umur 24, 7 tahun gak ngomong. Tinggal satu rumah gak bicara. Kenapa? Karena dari kecil kan suka digebukin sama bapak. 17 tahun bobot berat badan saya. Nah saudara sudah dewasa. Jadi bobot pukulannya, nah ini udah sesuai dengan bobot berat badan. Nah sehingga saudara pukulan saya itu sudah mulai berisi. Jadi waktu bapak saya ambil sandal dan dia mau pukul kepala saya berkata jangan lakukan. Saya balas dan langsung saya pasang kuda-kuda. Kalau bapak saya pukul, saya akan balas pukul. Sejak itu kita gak ngomong. Umur 17. 7 tahun saya gak ngomong sampai 24. Di 24 saya bertobat. Waktu saya bertobat, nah maka ini yang terjadi. Ini lagunya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu. Selalu puji
Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Saya minta musik saja. Lagu ini ditulis oleh almarhum David Cakra, sahabat baik saya. Dinyanyikan oleh Ade Manuhutu. Rekamannya masih ada. Kalau Anda perhatikan waktu Ade nyanyikan refnya, waktu rekaman nih, dia nangis sejadi-jadinya. Dan Ade berkata, ulang, tik ulang. David berkata, no, justru itu yang mahal. Oleh sebab itu Anda masih dengar tangisan daripada Ade Manuhutu waktu dia nyanyi lagu ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda waktu itu saya gak bisa nyanyi lagu ini. Kenapa? Kalau nyebut Bapak, yang muncul tuh wajah Bapak saya. Wajah sparring partner. Saya ingat tuh waktu digebukin pakai balok, saudara. Saya ingat pada waktu saya digampar dengan sandal. Wajah Bapak tuh rusak. Jadi waktu saya panggil Bapak di surga, yang muncul itu adalah wajah Bapak saya. Nah, itu yang problem. Dari usia 24, saya tunggu sampai usia 31. 7 tahun lagi. Hanya untuk minta pengampunan dari Bapak saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak mudah. Tapi begitu kami rekonsiliasi, tidak lama kemudian Bapak saya meninggal. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Dari usia 24 sampai 31, apa saja yang saya pegang, semua diberkati. Begitu kemudian ayah saya meninggal dan kami rekonsiliasi, disitulah hidup saya tuh diangkat oleh Tuhan untuk naik dan tidak pernah turun. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara, inilah yang menjadi modal buat saya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Amin. Begitu hati anak sakit, maka figur Tuhan yang adalah Bapak rusak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, next ya. Jadi, begitu saya mengerti, maka saudara, saya mulai tahu arah daripada pelayanan. Gereja saya adalah gereja
yang jemaatnya sederhana. Mohon maaf ya, tukang beca, sopir sudako, begitu Pak Fen. Miskin-miskin semua. Persembahan 100 rupiah, paling banyak 500. Sudah persembahannya sedikit, ya waduh kalau ngasih itu dilipat, plong gitu masukin. Jadi kalau mau hitung juga aduh susah bukan main. Udah duitnya bau-bau. Dan orang berkata, wah gereja ini gereja PDIP ya, merah total semua. Persembahannya cepean semua. Kalau sekarang 100.000, kalau dulu 100 rupiah itu merah saudara. Nah, tapi bannernya bukan kasihilah tuh. Kalau dulu saudara, bannernya successful Bethany Families. Saya telepon lah Pak Niko. Ko Niko, salah nih. Masa bannernya successful, jemaatnya miskin. Pak Alek datang saudara, Surabaya. Khotbah nih di gereja. Tanya, saya mau tanya hari ini kepada jemaat, berapa banyak jemaat yang masih kontrak rumahnya? Angkat tangan saudara. 90% Pak angkat tangan Pak. Begitu Pak Alex lihat yang angkat tangan banyak dari mimbar. Pantesan jemaatnya semuanya kontrak. Pendetanya juga masih kontrak. Masya Allah. Waduh, saya bilang, ya memang begitu, ya memang miskin. Loh gimana gak miskin? Coba, kalau Anda digaji 400.000, bisa hidup sama satu anak? Nah itu saya dulu gitu. Dulu gereja gitu. Jadi jangan Anda pikir, wah Pak Bambang sekarang beda. Dulu tuh begitu. Untung istri saya gak ninggalin saya. 400.000 pun setia. Ya, nah, luar biasa kan saya diberkati. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya berdoa. Tuhan, kalau terjadi pemulihan, izinkan saya melihat jemaat yang miskin ini diberkati. Dan saya bernubuat saudara, dari gereja ini akan keluar konglomerat, akan keluar pengusaha-pengusaha yang akan memberkati bangsa ini. Nah, itu. Tapi jemaatnya kan miskin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan tuh bicara dari Yesaya pasal 58. Nah, ya gini. Yehan, ini perlu dipelajari. Jadi kalau kamu buka, atau gini, kita tinggalin dulu Yesaya 58, ada ayat Alkitab gak di sana? Lukas pasal 4 ayat 17 dan 18. Dan 19, atau Lukas 4, 18, 19. Jadi kedatangan Tuhan kali kedua diumpamakan dengan 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh kan. Siapa 5 darah yang bijak? 5 darah yang bijak itu mereka yang memiliki minyak urapan yang cukup. Yang bodoh gak punya urapan, gak punya minyak urapan. So pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengecek? Anda punya minyak urapan gak? Gitu. Ya. Nah ini yang tidak banyak diungkapkan dalam khotbah-khotbah. Kita lihat ya. Buat apa sih Tuhan mengurapi gerejanya? Buat apa sih Tuhan mengurapi kita? Buat apa Tuhan mengurapi saudara dan saya? Lihat ayatnya, kita baca ya. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bisa katakan amin? Buat apa Anda diurapi? Anda diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada, halo? Halo? Kabar baik kepada orang miskin. Nah, sekarang saya tanya, gereja senang dengan orang miskin atau dengan orang kaya? Eviden dari seorang yang diurapi itu bisa dilihat dari sini. Karena pengurapan Tuhan akan membuat pandangan Anda berubah terhadap orang miskin. Di mana orang miskin itu bukan menjadi beban buat kita, tapi orang miskin ini akan menjadi ladang buat kita. Anda punya benih, kalau Anda nggak punya ladang, maka benih Anda tidak bisa dilipat gandakan. Anda perlu ladang untuk melipat gandakan seluruh benih yang ada pada kita. Bagaimana pelayanan daripada orang miskin ini akan membawa pemulihan buat kita. Kalau Anda nanti pergi ke Medan, saya ada beberapa rekor muri. Rekor muri itu untuk pelayanan kemanusiaan, mengganti kaki dan tangan palsu. Saya punya penghargaan-penghargaan dari kementerian-kementerian sosial, dan yang terakhir saya memperoleh penghargaan dari Presiden Jokowi. Saya dapat Satya Lencana, Pak, untuk bidang kemanusiaan, pelayanan kepada orang-orang miskin. Nah, saya ingin mengajak gereja ini juga untuk memperhatikan orang miskin. Kita lihat ayatnya ya. Yesaya 58, 10 sampai dengan 12. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu, dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, Anda lihat ayat 11 dan ayat 12 berbicara tentang pemulihan. Jadi cara Tuhan memulihkan Israel bukan pada waktu mereka berdoa saja, tapi Tuhan memulihkan Israel pada waktu mereka memperhatikan orang miskin. Bagaimana cara memperhatikan orang miskin? Lihat ayat 10. Nah, ini saudara standar yang mesti dimiliki oleh gereja. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa saudara? Apa yang kau? Nah, kan biasanya kalau kita kan ngasih nih, ya Han ya. Kalau orang nih ngetok kaca mobil kamu, minta duit, kasih berapa? 10.000, oh dia baik nih. Sia-sia beruntunglah suami kamu baik. Kalau Pak Daniel mungkin 2.000 kali ya. Oh enggak, sorry Pak. Bapak juga baik. Ya. Nah, Alkitab berkata begini, kita memberikan bukan berdasarkan belas kasihan, tapi kita memberikan berdasarkan berapa banyak berkat yang Tuhan percayakan buat Anda. Karena kita diajar,
kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Oh, artinya kalau Anda ingin beri, Anda harus menempatkan diri Anda sebagai orang miskin itu. Kalau saya jadi orang miskin itu dan orang miskin itu bertemu dengan saya yang kaya, apa yang diharapkan oleh orang miskin itu terhadap orang kaya ini? Maka kita memberikan berdasarkan apa yang kita inginkan. Pandangan saya berubah. Saya tidak pernah ngajarin jemaat-jemaat, nanti kumpulin ya botol-botol bekas, koran-koran bekas, baju-baju bekas kita berikan. Enggak. Saya ajarkan, berikan yang terbaik. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Saya tidak mau menabur yang second best, yang third best. Saya ingin memberikan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberkati yang terbaik. Bisa berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Katakan haleluya. Nah, dapat sesuatu? Ya, tangkap ya. Karena ini visi semua nih. Nah, saya masuk lebih dalam. Pondok Daud, saudara, itu berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Pada tahun 1995, maka lahirlah lagu ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya minta musik saja. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-44. Pada waktu Petrus berdoa dan kemudian dia berkhotbah, apa yang terjadi? Roh Kudus itu dicurahkan. Gereja tempat di mana saya mengembalakan adalah gereja yang suka berdoa. Buat banyak orang doa itu tidak menyenangkan. Ya, saya lewati dulu bagian ini. Nah ini. Jadi ada seorang yang bernama Daniel. Dia dikenal sebagai seorang yang memiliki the excellent spirit. Nah, sehingga Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Itu ada di bawah Daniel. Kenapa raja memandang Daniel begitu tinggi? Karena dia memiliki the excellent spirit. Dan Daniel dipercayakan kepada raja untuk memimpin seluruh pejabat yang ada. So, pertanyaannya, bagaimana dan dari mana Daniel memperoleh roh yang luar biasa?
Maka dicatat, tiap-tiap hari Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Kenapa dia senang berdoa? Karena Alkitab mencatat dalam Daniel 9:21, waktu dia berdoa, maka spiritual being, malaikat datang beritahu dia. Daniel, ini akan terjadi loh. Pada waktu Petrus berdoa, Kisah Rasul pasal 11 ayat 5, maka Tuhan berikan penglihatan. Dan Cornelius diselamatkan. Dan disitulah pondok Daud itu dipulihkan. Di dalam Kisah 16 ayat 9, waktu Petrus sedang berjalan ke Troas, maka dia memperoleh penglihatan. Orang Makedonia melambaikan tangannya. Itu terjadi dalam penglihatan. Dan Anda lihat saudara, ya, itu juga terjadi dalam hidup kita. Nah, Joe bisa banyak cerita. Jadi waktu kita berdoa di menara doa, tiba-tiba tidak tahu terjadi dalam tubuh, kita tidak tahu, di luar tubuh kita tidak tahu. Tiba-tiba, nah kita itu mengalami suatu pengalaman di mana spiritual realm terbuka. Di situ karunia-karunia roh bekerja. Penglihatan, nubuat, karunia-karunia yang lain. Yang mengakibatkan gereja tempat di mana saya melayani, boom. Dari 119 orang sekarang menjadi 50.000 lebih. Dari satu cabang menjadi 235 cabang. Nah, kenapa? Karena bukan hanya gembala-gembala dan para pengerja saja, jemaat pun dalam bekerja. Pak Yunus sering dengar itu kesaksian dari Anton, almarhum. Tuhan bicara sama saya, Pak, bahwa sekarang saya mesti usaha yang baru lagi. Usaha kemana? Pergi ke Batam. Batam ketemu dengan Yunus, beri beberapa properti. Yang dulu dibeli hanya dengan harga yang, dan sekarang harga berlipat-lipat kali ganda. Gak ada yang tahu. Tapi sampai dengan hari ini Tuhan masih berbicara. Amin. Saya berdoa, Pak Fen dulu seorang kontraktor yang jujur. Saya berkata, Pak Fen gak bisa begini. Bapak hanya bikin orang lain kaya. Kapan Bapak kaya? Nah, udah gini ganti kerjasamanya. Tiap kali bangun, pokoknya Bapak mesti ada properti di sana. Puji Tuhan saudara. Ya, Tuhan pulihkan kehidupan beliau. Sekarang sudah beli rumah yang baru lagi, mobilnya juga sudah baru. Ya, saya percaya Tuhan pulihkan. Amin. Dulu Pak Daniel terbelit utang. Ini yang paling banyak makan doa saya ini. Tiap kali saya tanya, utangnya gimana? Belum Pak. Utangnya gimana? Belum Pak. Tapi saya percaya Tuhan itu menjawab doa. Amin. Nah, ini kita lihat nih. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Kristus adalah ya
bagi semua janji Allah, dan Roh Kudus itu jaminan. So, Jo, kenapa sampai dengan hari ini saya nggak pernah takut? Bapak nggak takut ya? Punya proyek yang begitu besar, apa nggak berat di sini? Loh, ada jaminan kok. Kristus adalah ya, dan Roh Kudus jaminan. Selama Roh Kudus ada, amanlah kita. Kan begitu. Ciri-ciri orang yang disertai oleh Roh Kudus, dia punya keyakinan. Mau ditinggal siapa? Masa bodoh. Yang penting jangan ditinggal sama Roh Kudus, kan begitu. Nah, pada waktu Roh Kudus itu menyertai kita, percayalah, Dia akan membantu kita dalam kelemahan kita. Bagaimana cara Roh Kudus membantu? Roh Kudus akan berdoa buat kita. Nah, kalau Anda tidak mau berdoa, nah bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Kalau saya tidak berdoa, maka gereja saya akan tetap kecil. Jemaat yang saya gembalakan tetap miskin. Gak ada perubahan. Tapi pada waktu saya mengerti ayatnya, dan saya kemudian mengerti cara kemudian Roh Kudus dan Tuhan bekerja, maka saya berkata, saya bilang saya ikut Lord, saya ikut. Saya masuk ke dalamnya, dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan tutup, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu disebut Parakletos. Dan salah satu dari terjemahan Parakletos yang paling dekat dan yang pertama diterjemahkan sebagai intercessors. Intercessors itu artinya pendoa syafaat. Jadi gini ya, kalau orang dipenuhi Roh Kudus tapi gak suka berdoa, tanda tanya besar. Sukanya khotbah aja. Masya Allah. Ada kan yang sukanya tuh tampil aja gitu. Apalagi kalau udah pegang mic, ampun dah. Ya, saudara saya tuh punya kebiasaan. Kalau saya 30 menit berdiri di sini, at least 30 menit, saya akan duduk untuk berdoa. Tiap menit dan tiap detik itu saya bayar di kamar doa. Nah, kata murid itu di dalam bahasa aslinya disebut talmid dalam bahasa Ibrani, disciples, matetes dalam bahasa Latin, yang artinya adalah seorang yang memiliki gaya hidup yang sama dengan gurunya. Nah, siapa gurunya? Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus juga intercessors. Lihat, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Jadi, saudara, seumur hidup Tuhan tuh berdoa. Loh, kalau kita bilang kita pengikut Kristus, tapi disuruh doa susah bener. Kayaknya berat banget gitu, bawaannya banyak banget. Saudara, itu tanda tanya. Apakah benar gereja ini pengikut Kristus? Kalau kita pengikut Kristus, kita akan senang untuk berdoa. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus juga adalah seorang pendoa. Roma 8:27 itu, baca aja. Nah, oleh sebab itu, ya, lihat. Saya akan tutup ya. Kalau nggak habis-habis nih. Mazmur 42. Ini ditulis justru pada waktu pemazmur dalam keadaan yang tidak baik.
Jadi mereka dikalahkan dalam peperangan dan orang Israel itu terpaksa meninggalkan Yerusalem. Ada satu bani yang bernama Bani Korah, yaitu satu suku yang dipercaya untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Peralatan-peralatan yang kudus itu diserahkan kepada Bani Korah. Pada waktu mereka kemudian terusir dari Yerusalem dan mereka hidup jauh dari bait Allah, maka Bani Korah memiliki kerinduan untuk beribadah. Oleh sebab itu dia tulis begini, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya minta musik saja. Tahukah Anda, seekor rusa, saudara, adalah binatang yang dilahirkan untuk berlari, born to run. Itulah panggilan hidup daripada seekor rusa. Jadi kekuatan daripada rusa itu ada pada kakinya. Dia pelari cepat dan dia adalah seekor binatang yang memiliki kekuatan untuk melompat dan lompatannya saudara mencapai 4-5 meter. Kecepatannya dalam bermanuver ini luar biasa. Kalau binatang predator mengejar dia, maka manuver daripada kijang itu bisa mengecoh pengejarnya. Tapi sayang, pelari cepat tidak memiliki endurance, tidak memiliki daya tahan. Kalau Anda berlari cepat, ya, saya senang main treadmill. Kalau Anda kemudian pasang di speed 9 atau 10, paling Anda hanya kuat beberapa menit. Jadi pada suatu hari saya ke gym sama Pak Sapta. Pak Sapta kan lebih besar badannya. Dia suka angkat besi. Jadi saya di gym, nah paling saya punya speed antara 5 sampai 6. Maka beliau itu mulai dengan speed sekitar 7 sampai 8. Jadi beliau mulai lari-lari. Saya tunggu 1 menit lewat, 2 menit lewat, 3 menit. Saya stop dulu ya Pak Bambang ya. Saya terus saudara. Sampai 30-40 menit saya baru stop. Nah, belajar. Jadi kalau orang suka lari cepat, maka detak jantung dia itu naiknya cepat sekali. Kalau Anda di treadmill, kalau sudah lewat 135, nah itu biasanya stop sendiri mesinnya. Karena kalau diteruskan sampai 160, 180, maka pembuluh darah Anda nggak tahan. Nah disitulah pecah pembuluh darahnya, jeder pada waktu pecah. Anda tiba-tiba sudden death. Mati aja di tempat karena pembuluh darahnya pecah. Yang kedua, kalau Anda lari cepat, panas badan Anda naik. Normal Anda 36, 35, ya 37. Kalau Anda lari terus, maka itu bisa naik 40 lebih. Kalau Anda naik, panas badannya, keringat Anda akan keluar banyak. Dan lama-lama Anda akan dehidrasi, kekurangan air. Kalau Anda kekurangan air, langsung badannya shutdown.
Sudden death juga. Jadi kalau seekor rusa dikejar nih oleh predatornya, kemana dia lari? Ke air. Waktu dia lari ke air, yang pertama dia akan menyembunyikan seluruh tubuhnya dalam air. Hanya kepalanya aja yang keluar. Buat apa? Mendinginkan suhu badannya. Yang panas itu didinginkan. Kemudian yang kedua, dia minum sekenyang-kenyangnya. Supaya tubuhnya tidak kekurangan air, tidak dehidrasi. Di mana pemazmur ingin menceritakan kepada kita semuanya bahwa dekat dengan Tuhan bukan bicara jarak. Dekat dengan Tuhan dia hidup. Jauh daripada Tuhan dia mati. Hari ini ada berapa banyak Anda yang mau datang mendekat? Pemazmur berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada waktu siang. Dan pada waktu malam, aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Pada waktu pemazmur gundah dan gulana, dia tidak berkeluh kesah. Why me Lord, why me? Gak ada pertanyaan itu. Tapi Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bangkitlah, pujilah Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian kita. Pada waktu Tuhan hadir, pemulihan itu terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya. Mari sekali lagi. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Saya minta musik saja. Mengapa pujian kita tidak memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan orang lain? Saudara, karena kita masih belum juga dipulihkan. Mungkin kita punya ganjelan satu dengan yang lain yang belum diselesaikan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari buka kedua tangan saudara sebagai tanda Anda membuka hati. Selesaikan hal luka melukai, perseteruan, persengketaan, dendam. Tuhan dengar kami, ampuni kami. Oh rabatakaralamatu. Jika kami masih terlalu berat
untuk memperhatikan orang-orang miskin. Roh Kudus urapi kami, urapi kami. Roh Kudus pakai kami, pakai kami. Oh ya rala bata karala mata karala masini dia rala pada. Oh mari berdoa. Saya undang hambanya Pak Fen.